Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat. Semata. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu guru sekalian pada acara pada pagi hari ini, yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan diseminasi budaya positif oleh Ibu Supartini SPD MPD dari SMA Negeri 1 Pengasih. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada pengikutnya, termasuk kita semuanya yang kita menantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Ibu bapak yang kami hormati, untuk menyingkat waktu pada kesempatan hari ini, kepada Ibu Supartini kami persilahkan untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang mudah-mudahan kita semuanya nanti dapat mengambil manfaatnya. Monggo Bu Supartini. Terima kasih Bu Sunarti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif. Saya Supartini, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo, akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, tentunya untuk pendidikan, kurikulum merdeka kita harus menyenangkan ya, pendidikan itu ya. Nah, biar senang, senyum dulu ya. 30 detik kanan atau ke kiri, senyum. Masnya sama Mbaknya sini juga gak apa-apa, senyum. Sama Mbak Rizky bisa. Aku sama Masnya di belakang. Karena masih muda Pak Guru tak panggil Mas ya. Silakan, senyum dulu ya. Udah senyum? Yang belakang belum senyum tuh mahal amat senyumnya. Senyum ya, oke baik. Pada kesempatan forum diseminasi ini, salah satu bisa minta tolong Bu Rizky untuk menuliskan kesepakatan forum diseminasi. Contohnya, karena nanti kita bicara kesepakatan, jadi sebelum acara kita mulai, kita ambil kesepakatan terlebih dahulu. Untuk acara pada pagi hari ini, contohnya ini, menghargai siapapun dan apapun. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Untuk yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Sepakat? Sepakat. Saling membantu. Mana? Sepakat. Itu contoh dari saya. Sekarang kalau dari Bapak Ibu semuanya tambah lagi apa? Ayo tambah lagi kesepakatan untuk acara pada pagi hari ini, yaitu diseminasi. Silahkan, apa kesepakatannya? Ayo ibu-ibu cantik yang masih muda-muda, ada ide? Kalau mau diskusi, kalau mau ajak acara, ada nggak kesepakatan? Apa? Ya, benar nih sebentar ya. Untuk menyampaikan pertanyaan, angkat tangan menunjukkan nama. Oke, angkat tangan menunjukkan apa-apa ya. Bu Rizky bisa minta tolong di depan dituliskan. Ada lagi? Tunjuk jari untuk menyampaikan pendapat, gitu ya? Iya. Pak, ya Cik? Menggunakan bahasa yang baku, juga santun. Oke, tujuh sepakat? Oke. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku dan santun. Baik, ada lagi? Bu Sri, Bu Diana, Sugeng Rawo, ada kesepakatan yang mau disampaikan untuk acara hari ini? Ini ibu-ibu cantik yang depan, ada masukan? Serius tapi santai. Oh, serius tapi santai, Bu Rizky, serius tapi santai. Ada lagi?
Yang belakang 3 jangan tegang-tegang dong. Kita kan kok seneng-seneng ya. Nggak usah tegang-tegang. Nanti ilmunya sangat berguna loh buat ibu-ibu muda yang cantik-cantik ini. Ya, ada lagi? Bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Sepakat? Boleh. Boleh? Oh boleh. Ada lagi? Ya. Memperkenalkan diri. Oke. Kalau mau menyampaikan sesuatu perkenalan dulu. Oke. Ini yang membantu saya cukup canggih, jadi cepat memperkenalkan diri dulu gitu Bu Rizky. Cukup? Ya. Oh, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Oke, terima kasih. Ibu cantik sudah berpendapat. Sekolah kita banyak ibu-ibunya ya, cantik-cantik lagi. Bapaknya cuma ada 3 ini. Tekan-tekan lagi. Kecuali Pak Yajin. Satu lagi Bu Neni. Ya, satu lagi Bu Neti. Memberikan close tepuk tangan bagi yang menyampaikan pendapat dengan semangat. Oke, setuju? Oke, beri aplaus. Memberikan aplaus. Nah, aplaus, terima kasih sekali. Masih? Cukup? Baik, kita sepakati bersama untuk acara pada pagi hari ini nanti ada kesepakatan. Terima kasih Bu Rizky, bisa dikembalikan lagi tampilannya. Inilah kesepakatan kita bersama pada acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menghargai siapapun dan apapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, saling membantu, tunjuk jari ketika bertanya, kemudian menggunakan bahasa yang baku dan santun, serius tapi santai. Jadi santai aja Mas, santai ya. Yang muda-muda jangan terlalu tegang. Nanti saya yakin pasti kalian nanti butuh ini. Bersedia untuk direkam dan dipublikasikan, memperkenalkan diri sebelum bertanya, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax, memberikan aplaus ketika tadi sekarang yang memberikan pendapatnya secara semangat gitu. Semuanya sepakat dengan kesepakatan ini? Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar. Nah, dari sini kemudian ke disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Pernah dengar segitiga restitusi? Bukan segitiga biru loh. Bukan segitiga biru ya, Bu Wit ya. Bu Diana yang biasa bikin gorengan, bukan ya? Pernah dengar segitiga restitusi? Belum. Nanti kita perkenalkan segitiga restitusi. Baik. Pembelajaran dengan paradigma baru. Inilah di kurikulum Merdeka ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Syukur rawuh Bu Sujia, Bu Sutasi, matur nuwun rawuhipun. Nah, ini yang sering terjadi kita sebagai guru, adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pernahkah Bapak Ibu guru
bahwa bapak ibu guru itu selalu mengontrol muridnya. Bagaimana? Pernah? Sering? Mesti sering, saya juga sering. Murid kita, anak kita selalu kita kontrol ya. Inilah ilusi yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pernah nggak? Misalkan, aduh mas, mbak, kamu itu mbok ya kasihan sama ibu toh, ibu itu udah capek-capek kesini nunggu kalian, masuk kalian baru datang, ya kan? Nah, sering seperti itu ya. Nah, kadang kita melakukan hal-hal seperti itu, ilusi kita. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pernah nggak? Kalau saya pernah, karena saya rumongso tua loh, saya merasa saya lebih tua daripada anak-anak. Jadi saya merasa kamu itu nurut sama saya yang sudah tua. Saya tuh punya banyak pengalaman. Jadi kalau anak-anak itu kadang-kadang melanggar, kamu itu nurut sama kita pasti benar. Nggak mungkin kita orang tua itu menjelomprongkan, bahasa Jawa jelomprong kayak gitu kan? Pernah ya? Ya, ini yang sering terjadi kan dengan kita ya. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita juga sering melakukan seperti ini. Kita kadang-kadang kita tidak sadar bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Hanya kadang-kadang hal yang terbaik menurut kita itu, menurut teori psikologi itu belum tentu baik untuk perkembangan anak-anak kita. Oke? Nah, untuk hal tersebut, maka kita perlu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, ada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Benar nggak kalau dari saya tahu sama? Benar nggak? Kita sama murid sama nggak? Tidak sama. Jadi sesuai teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nggak bisa kita samakan. Itu yang harus kita pahami. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Apakah benar apa yang kita lihat sama dengan apa yang dilihat oleh murid? Berbeda nih, berbeda. Sepakat ya. Maka teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak? Betul tidak? Jangan takut, ngomong aja. Di sini nggak ada Pak Kepala Sekolah. Dan di Pak Kepala Sekolah saya yakin tidak akan marah menyampaikan pendapat. Bagaimana? Tidak ya? Ya sepakat. Tidak. Ampus dong. Jadi kan keyakinan kita kalau dilakukan kita kasih ampus ya. Syukur rawuh Bu Ambang, matur nuwun monggo lenggah kanjeng. Jadi kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itulah yang harusnya kita lakukan sebagai seorang guru, sebaiknya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, anak-anak itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang kita melihat anak-anak yang sering melanggar tata tertib, ayo meneh, telat meneh. Nah, itu yang harus kita pahami. Kenapa anak itu terlambat? Ada apa dengan dia? Kenapa anak itu kalau di sekolah pasti bikin gara-gara? Ada apa dengan anak itu? Pasti ada tujuannya. Nanti akan sampai ke sana. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak orang lain mengontrol saya? Bisa nggak? Bisa ya. Kalau yang baik bagaimana? Lebih tepatnya yang bagaimana? Punya benar. Yang bisa mengontrol diri kita kan saya sendiri ya. Yang mengontrol saya ya hanya saya sendiri. Bukan orang lain. Kalau dari orang lain itu namanya bukan pengontrolan diri ya. Kurang pas nanti jadinya. Kalau sudah nggak ada orangnya, akhirnya kembali lagi. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak saya mengontrol? Berhasil bisa nggak saya kontrol? Tidak. Nanti tadi larinya lebih cepat. Saya nggak bisa ngikuti. Kan selalu larinya lebih cepat daripada saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk anak itu tidak berhasil, maka akan terjadi namanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memaksa, kalau ini nggak bisa, bagaimana kalau ini? Kalau ini nggak bisa, bagaimana kalau ini? Begini, mau nggak, Mas Mbak? Enggak Bu, begini. Nah, itu
lebih cenderung kita memaksakan kepada murid. Mohon maaf ya ibu-ibu BK ya, pasti bapak ibu BK, ibu-ibu BK yang cantik-cantik lebih paham daripada saya. Mbak-mbak yang cantik, yang BK juga lebih paham ya. Mohon maaf. Kemudian yang berikutnya model berpikir menang atau kalah. Jadi kita harus punya model pemikiran kita bahwa model berpikir kita harus menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Semuanya menang artinya semuanya benar. Ya. Nah, disiplin positif. Sebelumnya kemudian tadi tak sembunyikan ya. Saya mau tanya disiplin positif itu apa tahu? Apa itu disiplin positif? Sebenarnya Bapak Ibu sering melakukan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Ada yang bahasa Inggris disiplina. Ada yang bahasa Inggris? Kalau saya salah dibetulkan ya. Disiplin berasal dari kata disiplin. Artinya gitu ya. Nah, bahasa Inggris pakai dibaca enggak? Disiplina. Bukan bahasa Inggris ya? Bahasa apa itu? Oh, kemungkinan ya. Oh iya. Kayaknya bukan bahasa Inggris ya, memang ya. Kalau bahasa Inggris nggak seperti itu. Artinya itu belajar, ya. Artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi apa yang dia yakini itu bahwa nilainya itu adalah benar, itu adalah disiplin positif. Itu munculnya dari diri sendiri. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sepakat tidak kalau kita pengennya seperti itu? Sepakat ya? Kita sebagai guru kan pasti maunya seperti itu ya, ujian anak-anak ya. Baik, inilah disiplin positif. Nah, ini dari bahasa Latin. oh, bahasa Latin. Terima kasih Bu Ambal, terima kasih Bu Ambal ya. Nah, daripada kepo ya, disiplin dari bahasa Latin. Baik, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini saya mengambil contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Kalau profil pelajar Pancasila pasti Bapak Ibu semua sudah hafal ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, yang berikutnya yaitu dari IPU, Primary Years Program. PYP itu suatu organisasi pendidikan. Itu nilai-nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk keterampilan hidup atau life skill itu nilainya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, termasuk kita. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kita butuh itu.
Kalau saya dulu tahunya dan manusia ini loh bertahan hidup, yang penting bertahan hidup. Tapi ternyata sesuai teorinya ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu punya kebutuhan kita untuk disayangi, untuk diterima. Sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu juga butuh disayangi, butuh untuk diterima. Nah, apa saja sih? Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi baik dalam kelompok, itu adalah bagian dari rasa diterima atau rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Setiap manusia, semua manusia itu pada dasarnya memiliki keinginan yang adanya adalah penguasaan. Nah, seperti apa itu? Harga diri. Jadi anak-anak, apalagi anak-anak TSMA ya, selalu menggunakan harga diri saya Bu. Sama, kita semua juga sebenarnya harga diri itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan penguasaan dari dalam diri kita. Keinginan untuk dianggap, kemudian keinginan berprestasi, keinginan untuk diakui, dan keinginan untuk didengar. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian yang berikutnya kebebasan. Kita pasti ingin bebas, nggak terikat, nggak terkekang. Yaitu misalkan mandiri, anak-anak diberi kebebasan untuk mandiri, diberi kebebasan untuk memiliki pilihan, mencoba hal baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang terakhir yaitu kesenangan. Jadi anak-anak kadang-kadang waktunya belajar, kebetulan pada saat itu saya pengen anak-anak itu pengen yang namanya kesenangan. Jadi pengen bermain, humor, tertawa. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia, dari kesenangan. 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Kemudian coba sekarang kita ada studi kasus. Ini bukan Tommy, Zulkifli ya tadi, kok tadi Tommy ya. Ibu Yolaka, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleka, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, ini ketikanya salah ya, harusnya kalau Tommy semua. Tadi udah tak ganti alih, tapi kayaknya nggak kesinten ya. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Saya mau tanya yang BK, yang BK mana yang BK? BK. Oke, Bu Sri BK. Kenapa? Alasannya kok Tommy melakukan hal itu? Yuk. Nah, ini mahasiswa BK loh ya. BK? Yang BK mana? Mbaknya BK? Oke. Pak siapa namanya? Dika. Pak Dika. Coba Pak Dika. Kira-kira kenapa ya? Menurut Pak Dika tadi kalau sudah melihat, tadi kan ada 5 kebutuhan dasar ya. Kalau ada kasus seperti ini, coba kenapa Tommy kok ngambil? Oh ya, mik. Sebentar, ada 2. Iya, biar jelas kan. Biar jelas ya. Kenapa? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar ya. Menurut Pak Dika bagaimana itu? Kenapa? Oke, saya izin menjawab ya Bu. Ya. Jadi pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, menurut saya yang pertama, alasan Doni melakukan hal itu mungkin dia kan salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, makanan. Mungkin dari rumah Tommy itu tidak membawa bekal makan, atau tidak membawa uang saku, atau tidak diberikan uang saku oleh orang tua. Nah itu seperti Ibu Zulaika mungkin contohnya atau apa yang akan dilakukan, yang pertama adalah bertanya, apa sih alasannya, kenapa sih Tommy melakukan hal itu? Mungkin ada tujuan atau hal yang perlu Ibu Zulaika tahu.
untuk lebih membantu Tommy. Mungkin ada masalah keuangan atau masalah keluarga seperti itu. Terus dong tadi sama-sama keren banget. Karena ini baru namanya siapa tadi Pak? Dika. Pak Dika keren, guru BK. Nanti itu anak buahnya aku salami nanti ya, keren banget. Oke, coba tadi kebutuhan dasar bertahan hidup ya. Gimana? Ada lagi? Oh mau izin? Oh mau izin? Silakan monggo Pak Yazid. Ada jam ya, monggo silakan. Matur nuwun Pak Yazid. Ada lagi yang berpendapat? Ada? Ayo, ada lagi? Kan tadi kebutuhannya ada 5 kan? Tadi baru bertahan hidup. Masih ada kebutuhan yang lain. Tadi kebutuhannya bertahan hidup, kasih sayang, ya kan? Terus kebebasan, penguasaan, kesenangan, ya kan? Masih ada 4. Masih ada 4 kan? Tadi kan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup kan berarti ini kan? Ya kan? Nanti Pak Edi ya? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ali, tapi tadi namanya sebenarnya maunya anti saya. Adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya itu tadi saya membuatnya terus terang tadi ketika di dalam kelas anak-anak kerjakan tugas, saya buat itu jadi Tommy, Doni, Ali. Nama laki-laki. Saya mau pakai nama Boyun nanti nggak baik, nggak jadi deh. Ini tadi yang pertama Pak Ibu ya. Ada lagi? Masih ada 4? Ibu cantik mau bicara? Yang BK lainnya atau yang nggak BK bisa juga? Ya silakan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Ranisa Fitri. Untuk alasan Ali mungkin anak itu kurang perhatian sehingga mencari perhatian dari teman-temannya dengan cara meminta makanan seperti itu. Berarti kebutuhan apa tadi? Kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang. Oke, aplaus dulu dong, aplaus. Kan berani. Kasih sayang. Jadi mencari perhatian ya. Kasih sayang. Kasih sayang ini bukan Ya itu perhatian. Iya, ini ya, kasih sayang yang ini ya. Oke, yang berikutnya masih ada 3 Bu Sripit. Nah, monggo Bu Sripit. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Dan kalau saya melihat kasus itu, kita juga mungkin selaku guru ya, kita perlu mencari latar belakang kenapa kok si Ali bersikap seperti itu. Nah, kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Bisa mungkin Ali itu karena tidak diberi bekal atau dia kelaparan, nggak punya uang saku dan sebagainya, sehingga dia meminta kepada temannya. Bisa juga karena Ali itu sebenarnya orang tuanya ngasih, tapi dia pengen dia dianggap sebagai seorang yang bisa menguasai temannya. Jadi keinginan untuk dianggap bahwa dia itu bisa mengatur temannya, jadi dia merebut makanan milik temannya. Jadi misalnya dia juga pengen dianggap bahwa ini loh aku bisa memakai menyelesaikan kalian semua. Ya seperti itu. Oke, terima kasih, aplaus buat Bu Sri. Oke, berarti itu tadi kebutuhan apa? Penguasaan. Ini ya, kebutuhan dasar akan kekuasaan atau penguasaan. Terima kasih sekali. Yang berikutnya masih ada kebebasan, masih ada kesenangan. Ada? Ya, monggo. Ibu cantik. Perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Asra Kurnia, izin menyampaikan pendapat untuk yang alasan selanjutnya itu yang kebebasan. Mungkin dari orang tuanya Ali sendiri itu melarang dia untuk memakan, biasanya kan dilarang ciki atau makanan-makanan yang tidak diberikan orang tuanya. Tapi kan kalau melihat temannya pasti ada keinginan tersendiri
untuk memakan makanan tersebut. Mungkin dia iri atau berkeinginan untuk memakan makanan yang tidak diperbolehkan orang tuanya, sehingga dia melihat punya temannya dan ingin selalu memintanya. Mungkin sekian dari saya. Terima Terima kasih. kasih Agus buat Bu Siva. Ya, terima kasih Bu Siva. Berarti itu tadi kebutuhan dasar manusia yang apa? Yang kebebasan. Kebebasan. Kebebasan? Ya, membuka yang sama, mencoba makanan teman yang beraneka ragam. Sama ya tadi ya. Ini yang kebebasan. Yang terakhir Bu Ambar, kesenangan. Baik, terima kasih. Kalau kesenangan menurut saya mungkin Ali alias Doni alias Tommy itu mungkin dari 3 nama saja dia sudah ada keusilan ya. Mungkin ada rasa apa tadi Bu yang terakhir ini? Kesenangan. Senang ketika bisa merasakan dan mengganggu temannya, mungkin dengan beraneka makanan dari yang dibawa. Ada satu kesenangan dari dia sendiri, mungkin puas gitu ya kalau saya bisa mencicipi beberapa menu makanan yang memang mungkin dia tidak membawa dari rumah. Nah, ini menurut saya juga kitanya juga harus mengorek lagi dari si Ali, apakah ini hanya sekedar iseng. Kalau saya menggarisbawahi dari yang kelima, karena saya kebetulan kebagian yang ini, maka menurut saya analisanya karena memang dia senang dan karena usil, maka dia senang melakukan ini, ada kepuasan untuk bisa mengganggu temannya. Seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih Arus buat Bu Ambar untuk yang kesenangan. Kita lihat, nah itu sekali. Melihat teman-temannya ekspresinya marah itu buat Ali itu sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Anak itu kadang-kadang senang itu kadang dengan mengganggu orang lain pun termasuk senang ya. Nah seperti Ali kebutuhannya adalah menyenangkan. Nanti tugas kita sebagai guru untuk memahami kenapa sampai seperti itu. Pasti yang namanya anak melakukan sesuatu hal yang bukan positif, semuanya pasti ada tujuannya. Baik, sekarang kita masuk. Nah, tadi kan kita bicara yang namanya disiplin itu kan dari diri ya. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang biasa terjadi anak-anak. Biar aku tidak dihukum atau menghindari ancaman, maka saya tidak datang terlambat. Tapi karena alasannya biar tidak dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada penghargaan, dia melakukan hal itu. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi dari dalam diri. Jadi ketika melakukan, memang dia sadar bahwa kalau saya melakukan hal ini, nanti sisi positifnya buat saya besok adalah begini. Dan ini adalah yang benar. Nah, inilah motivasi intrinsik. Harapannya ketika anak-anak melakukan sesuatu adalah karena adanya motivasi intrinsik dari anak itu sendiri. Bukan karena, gurunya, saya nanti kalau maju dikasih permen, saya nanti kalau bisa maju saya dikasih coklat, saya dapat nilai. Bukan, tapi saya mau maju mengerjakan karena saya mau melihat apakah pekerjaan saya ini benar atau tidak. Kalau benar, berarti saya sudah memahami materi ini. Itu beda lagi, itu intrinsik. Nah, kita kadang ada hukuman, kadang-kadang kita itu kan konsekuensi, itu hukuman. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Bapak Ibu biasanya melakukan apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Saya juga sering kasih hukuman. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, ngasihnya itu nggak direncanakan, situasional. Kemudian murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam hal mendapatkan hukuman itu. Bersifat satu arah, jadi hanya kita saja guru. Berupa hukuman fisik atau psikis, itu adalah termasuk hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Namun di sini murid tetap dibuat tidak nyaman.
dua arah, tapi murid kadang masih tidak nyaman dengan konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu mementor murid. Tetap kita monitor terus anaknya itu udah baik apa belum gitu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Adalah kalau sebagai seorang pendidik bukan lagi hukuman atau konsekuensi, tapi yang diharapkan adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan, kita ajak bincang-bincang, biarkan murid itu mencari, oh iya Bu saya salah. Kalau salah berarti yang benar bagaimana? Terus solusi dari masalah kamu itu bagaimana? Mungkin nanti akan selanjutnya akan ada. Nah, guru, kita guru ada 5 posisi kontrol. Biasanya Bapak Ibu guru ada di mana? Dari 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Bapak Ibu biasanya di mana? Kadang teman, PK pasti teman kalau PK itu. Ada lagi? Kadang manajer, kadang pemantau, pembuat rasa bersalah, kadang iya enggak? Iya. Terutama ibu-ibu itu kadang-kadang kan karena kelemah lembutan itu dengan rasa bersalahnya kan anak kecil. Ya. Nah, sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, termasuk posisi hukum atau hukuman ya. Bapak Ibu bilang begini, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ada kalimat-kalimat penekanan yang seakan-akan anak itu jadi merasa bersalah. Iya ya, kasihan Ibu sudah berkali-kali ya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah ini, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau saya misalkan kalau upacara, ayo dong cantik segera upacara, ayolah nanti biar cepat selesai, kan kalian nggak kepanasan, ini juga nggak kepanasan. Nah kadang seperti itu yang saya lakukan. Dengan kalimat seperti itu tuh anak-anak kadang-kadang menurut itu adalah ya itu tadi kayak sama temennya ya. Teman apa bersalah? Kalau tidak seperti itu teman. Oke, sekarang kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tugas biasanya ini bapak-bapak, tapi saya ibu juga. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Kalau kamu tidak pakai seragam lengkap, setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi, jangan diulang lagi. Nah, jadi ada pertanyaan, kamu tahu aturannya? Kamu tahu nggak kalau salah? Itu artinya kita adalah pemantau. Kalau misalkan datang, kamu tahu tidak kalau jadwal masuk sekolah itu jam 7.15? Tahu. Kamu sekarang datang jam berapa? Berarti kamu sudah melanggar aturan sekolah belum? Menyebutkan aturan-aturan yang ada itu bagian dari pemantau. Nah, kalau manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah, tahu Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, coba kita diskusikan. Posisi kontrol apakah aku? Kalau saya mengucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Rasa bersalah. Baik. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Berarti kan ada peraturannya kan? Nah, dia bisa menyebutkan tidak benar karena ada peraturan. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini adalah manajer. Kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman ya. Nah.
Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, karena langsung tok gitu, langsung ada hukuman tidak bisa begitu. Ada kan apa itu hukumannya? Tidak dapat nilai, itu artinya adalah penghukum. Nah, sekarang kita akan masuk keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu. Selama ini, oh iya, selama ini peraturan kelas atau peraturan sekolah, peraturan kelas atau keyakinan kelas, keyakinan sekolah? Peraturan. Kenapa? Ya. Kenapa kok bukan keyakinan? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya peraturan kelas, peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Bu Sunarti. Kira-kira ya, kalau salah. Oh, nggak ada yang salah, semuanya betul. Kayaknya biar benar. Ya, menurut saya kalau keyakinan itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi antara guru dengan siswa. Jadi kesepakatannya apa, kemudian diyakini itu benar, kemudian ditegakkan bersama-sama. Tapi kalau peraturan kelas itu menurut saya agak otoriter, agak dipaksakan. Jadi ada sebelah pihak yang menentukan aturan, kemudian anak-anak diminta untuk taat aturan itu. Mohon masukan. Aplaus ya buat Bu Sunarti ya. Sangat setuju, sepakat nggak dengan Bu Sunarti? Sepakat, ya seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang lebih tepat keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Oke, berarti nanti kita sepakat, sekolah kita membuat kesepakatan dimulai dari kesepakatan kelas, lanjut kesepakatan sekolah. Sepakat? Sepakat ya, berarti nanti sekolah kita akan menjadi keyakinan sekolah dimulai dari keyakinan kelas. Oke. Nah, Tapi ada saya agak bingung Bu, mohon untuk diluruskan. Bedanya apa dengan tata tertib Pak Ibu? baik. Ini pendapat saya ya. Kalau tata tertib yang biasa itu kan yang dibuat juga hanya sepihak. Sebenarnya tata tertib itu bisa menjadi keyakinan kelas asalkan itu terjadi kesepakatan antara dua arah. Nah, yang namanya keyakinan itu adalah kan nilai-nilai kebajikan universal ya, yang sebenarnya ada di tata tertib itu. Cuma kadang ketika kita menentukan adalah dari sekolah langsung sepihak, tapi tidak bareng-bareng dengan anak, langsung terlambat nanti hukumannya ini. Nah itu kan peraturan, tidak boleh terlambat, tidak boleh ini. Akan lebih tepat kalau bahasanya kita gunakan adalah kalimatnya kalimat positif. Kalimat positif yang nantinya di dalam kalimat positif itu kita ambil nilai universalnya, Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, itu kan negatif. Kita ubah jadi membuang sampah pada tempatnya, itu kesepakatan. Keyakinan dari membuang sampah itu nilai apa yang kita dapat? Kebersihan. Kalau misalkan ada orang yang senang kebersihan, ada orang yang tidak memperhatikan kebersihan, berarti itu apa itu? Menghargai kan? Nah, nilai positif dari membuang sampah pada tempatnya selain kebersihan bisa juga menghargai orang lain, bisa juga toleransi. Keyakinannya adalah itu. Itu nanti jadinya keyakinan. Tapi kalau kita mau kesepakatan keyakinan biar anak lebih jelas, bisa juga dengan asal kalimatnya bukan kalimat negatif, kalimatnya juga positif. Datang tepat waktu. Nah, misalkan seperti itu, tidak kalimat-kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Jadi dirasa itu lebih nyaman. Ya, kami. Nambahi aja. Nggih. Mungkin juga salah, harusnya dikoreksi. Nggih. Jadi kalau keyakinan Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih humanis gitu ya. Uwongke seperti itu. Ketika kita yakin kepada Allah, maka kita rasa percayanya ada. Jadi kita itu ada optimisme. Kita membangun optimisme, bukan pesimis. Kalau peraturan itu kan lebih ngedonkan secara psikis, lebih
menurunkan atau ngedengke rasa anak gitu ya, emosi anak. Tapi kalau keyakinan itu justru membangun anak itu bangkit, semangat, lebih humanis, dan dengan namanya keyakinan itu ada semacam keinginan untuk berjuang, untuk mematuhi apa dari kesepakatan kelas tersebut. Seperti itu. Aplaus buat Bu Amar, sepakat sekali, sepakat ya dengan baik Bu Amar. Minta tolong mic-nya ke Bu Amar. Oh suaranya keras, ya. Berbagi pengalaman saja. Iya. Biar terdengar keras Bu Amar. Berbagi pengalaman saja. Materi ini kan juga memang pernah saya dapatkan nih. Jadi yang saya praktekkan, saya ada di kelas yang saya ampu, dan tidak sama semua kelas kesepakatannya. Saya ngajar PPKN itu kelas 10 semua, 11 semua. Dari kelas yang saya datangi itu, kesepakatan saya buat sebelum KBM. Itu tidak berlaku untuk guru lain, hanya saya dengan mereka dan berbeda kelas. Saya cuma sampai situ, saya tidak sampai kepada yang menjadi otoritas sekolah. Jadi cukup saya dengan siswa saya seperti itu Bu Tini. Nah kalau kaitannya dengan pertanyaan Bu Narti bedanya dengan tata tertib, saya setuju kalau tata tertib itu memang selama ini kan memang dibuat biasanya sepihak ya. Nah untuk menambahkan menjadi tata tertib sekolah, memang mungkin ada pihak dari siswa untuk dilibatkan, tapi saya kira tidak melibatkan semua siswa, hanya perwakilan saja. Misalnya kita akan punya organisasi resmi OSIS, nah OSIS itulah diminta untuk selama ini apa sih yang menjadi keinginan, tetapi otomatis kita tidak serta-merta mengiyakan keyakinan tersebut, tetapi harus kita benar nggak keyakinan ini. Jadi kalau saya sementara sebenarnya untuk sampai menjadi kesepakatan sekolah tidak harus semua terlibat, tidak apa-apa. Yang penting kita dengan siswa yang kita ampu itu jauh lebih kena karena kita bersinggungan langsung setiap hari. Itu saja tambah dari saya, hanya berbagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Bu Amar. Sepakat sekali Bu Amar. Jadi kita mulai dari kita sendiri di kelas kita masing-masing, yang nantinya kalau semua kelas itu sudah ada keyakinan, kita yakin anak-anak sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan, tentang nilai-nilai universal, maka untuk melaksanakan yang namanya tata tertib itu juga akan lebih mudah. Untuk keyakinan sekolah saya sepakat dengan Bu Amar, nggak mungkin sekolah itu semuanya anaknya ikut semua, nggak mungkin. Mungkin perwakilan dari MPK, perwakilan dari kelas-kelas itu kita ajak ngobrol bersama, dan kita pun sebagai guru karena tugas kita adalah among, menuntun. Jadi ketika ada pendapat dari anak yang memang itu tidak sesuai dengan lingkungan sekolah kita, dengan kondisi sekolah kita, maka kita punya kewajiban untuk menuntun anak-anak itu ke arah yang lebih positif, ke arah yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Mungkin seperti itu Bu Amar, maksudnya Bu Amar. Baik, terima kasih. Ini membutuhkan keyakinan kelas. Berarti pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Kalimatnya berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat ya, karena kalau anak-anak kan nggak usah banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi menyesuaikan, tidak semuanya bisa sama. Seluruh warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Dalam hal ini meskipun warga kelas itu hanya perwakilan, warga sekolah berarti guru, karyawan, outsourcing, mungkin satpam atau penjaga kita masukkan, asal memenuhi aturan forum itu sudah bisa kita buat menjadi keyakinan sekolah. Nah kalau di keyakinan kelas kita tempel seperti yang ada di gambar itu ya, anak seperti apa ininya ditempelkan seperti itu. Baik, ini saya buat contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 11A1 ya, untuk mata pelajaran saya ya. Itu ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, karena menurut mereka dari P5 itu sudah ingin keyakinan yang diinginkan, termasuk ini kan kalau kita lihat kan bagian dari P5 ya kan? Nah itu yang diinginkan anak seperti ini.
Saya ambil contoh dari 11A1. Nanti ini bisa, tadi yang ditempel-tempel bisa ketik, kita tempelkan nanti di pojok-pojok kelas ya. Terus ada kesepakatan, ada tanda tangannya dari anak-anak. Jadi nanti kalau anak-anak tidak melanggar dari apa yang sudah diyakini, kan anak tahu. Ini loh, kesepakatannya sudah kita sepakati bersama. Nah, kita sekarang ke pembentukan keyakinan kelasnya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maaf, ini harusnya segitiga restitusi. Nah, contoh. Saya contoh untuk segitiga restitusi ya ini ya. Yang pertama menstabilkan identitas, ini yang sudah saya lakukan. Jangan tidur. Itu tadi kan anak menyebutkan kesalahannya, terus solusinya bagaimana itu anak sendiri bukan kita. Oh aku telat, berarti saya latihan sampai malam terus tidur ngerjakan PR karena pagi ngerjakan PR dulu baru berangkat, akhirnya saya terlambat kan gitu tadi ya. Nah kalau seperti itu ada nggak kamu ada nggak keyakinan kelas itu? Ada apa? Disiplin kan, bagian dari disiplin. Berarti kamu bagaimana? Berarti saya melanggar keyakinan kelas. Kemudian nah anak itu sadar ya saya salah. Berarti terus bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan kamu? Berarti saya akan kalau habis latihan
latihannya itu nanti disesuaikan waktunya biar tidak sampai malam. Kemudian setelah selesai latihan tetap mengerjakan PR atau PR dikerjakan setelah pulang sekolah sehingga bangun pagi langsung berangkat. Jadi tidak terlambat. Jadi bukan kita. Nah, begini enggak, tapi anak sendiri yang mencari solusi. Jadi ini tujuan dari restitusi seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas seperti ini benar. Tadi tanya menstabilkan identitas dirinya di mana ya? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ciri menstabilkan identitas ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita menenangkan anak. Berbuat salah itu wajar. Ini juga pernah salah. Nah, itu anak nanti sehingga di sininya ratanya artinya enggak takut. Oh, ini juga pernah salah ya. Nah, itu menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah menstabilkan identitas agar anak-anak itu nyaman dulu dengan kita. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini pertanyaannya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, kan ditanya, kamu kenapa terlambat? Nah, tapi dia menyampaikan alasannya terlambat. Nah, ini adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Nah, ada beberapa kalimat menyesuaikan dari permasalahan yang ada. Jadi Bapak Ibu nanti pertanyaannya, contohnya adalah seperti ini. Jadi setiap Bapak Ibu nanti ketika menemui anak yang terlambat atau yang piket, itu bisa dengan langkah-langkah seperti ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, inilah yang kita sampaikan ke anak. Apa keyakinan kelas kita? Nah, itu yang kita sampaikan. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu inginnya seperti apa? Nanti anak akan sadar sendiri. Nah, baik, yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Semoga kita semua nanti introspeksi diri, termasuk saya, bisa menjadi guru pada posisi manajer, guru yang akan selalu among, menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat apa Bu Amel satunya Bu Amel? Kodrat alam dan kodrat lingkungannya. Jadi kalau alam sama jadi kalau anak itu kan berdasarkan dari lingkungannya juga ya, itu juga mempengaruhi ya terhadap anak-anak. Tugas kita adalah menuntun bagaimana anak-anak itu bisa menjadi anak-anak. Bu Ami mau ada masukan? Nah, instrumen saya itu ini yang disampaikan itu kan idealnya ya. Iya. Idealnya itulah seperti apa, jadi guru seperti apa. Nah ini yang beratnya jadi guru ideal di situ. Iya. Karena ketika kita menghadapi tiket aja ya, kita menggunakan kata-kata yang tidak jelas atau menghukum, menghakimi itu susah. Maka ini perlu juga nih disupport sampai bagaimana dia jadi ideal, Saya juga mau belajar ini Bu Ami ya, belajar bareng-bareng ya. Proses kita mulai bareng-bareng, dimulai dari diri kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi guru sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Kita sebagai guru adalah guru yang among, guru yang menuntut sesuai kodrat anak. Anak itu kan unik, kata saya. Kita kembali ke sana. Iya. Kalau melenceng. Ya, kembalikan lagi ke tujuan pendidikan tadi. Ya, setiap melenceng kembali lagi. Kalau nanti ada yang melenceng diingatkan, hal ibu, tujuan pendidikan filosofi ibu. Nah, besok saya diingatkan ya kalau saya sampai salah ya. Kita karena masih belajar juga, ini juga belajar juga. Baik, terima kasih. Thank you untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih sekali dari saya akhiri. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata, banyak salah.
Semua kesalahan karena saya, kalau kelebihan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kabar bantuan boleh? Sudah selesai, terima kasih. Terima kasih Ibu Tini yang cantik sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu semua, ini guru sematanya itu muda-muda loh ini. Ada pantun penutup ya. Apa tadi? Ya, cakepnya jangan lupa ya. Iya. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif pembelajaran